Alright, diggers, gather around, listen for your name. Bertempat di kota yang tenang, seorang gadis tampak menatap seorang pria yang sedang membaca. Tiba-tiba dia diganggu oleh seorang bocah. Kemudian ibunya datang menjemputnya. Keduanya bertukar menyetir dan pergi ke kasih rahasia ibunya yang tinggal di rumah danau. Libby tampak tertegun melihat John yang keluar dari danau. Lalu John memberikan Libby sebuah hadiah gelang yang dia sebut batu kehidupan suku Navajo, dan menjelaskan bentuk bulan sabit yang terbalik di gelang itu disebut naja oleh orang Navajo atau disebut perwakilan dari kesuburan Venesia. Libby menjadi merasa aneh, tapi dia tampak terpikat dengan John, dan mereka makan bersama di mana Libby bertanya bagaimana John bertemu ibunya. John mengungkapkan bahwa di danau sepanjang tahun mempelajari beberapa spesies karena dia adalah ahli genetika akuatik, dan saat John menjelaskan detail dari pekerjaannya, dia memahami Libby begitu terkesan dan terpikat akan dirinya. Kemudian John beralasan batuk lalu berdiri dari sana, sementara ibunya juga berdiri dan langsung memeluk John. John mengulurkan tangannya memegang pundak Libby. Malam itu Libby tidak bisa tidur, dia hanya terbaring dan termenung sambil memegang bahunya. Penasaran, Libby bangun dari tempat tidurnya memeriksa di kamar John dan ibunya, namun segera kembali ke kamar saat John akan ke kamar mandi. Libby beralasan tidur dan John berdiri menatapnya dari depan pintu kamar. Keesokan pagi Libby pergi ke pinggir danau, namun tidak sengaja tangannya digigit scolopendra. Libby akan menginjaknya namun John melarangnya. John menyarankan Libby untuk menaruh es batu di tangannya agar menghilangkan bengkaknya. Libby kembali ke kamar dan bertemu ibunya. Ibunya mengatakan kepada Libby jika John meminta ibunya untuk menikahinya. Libby menyetujuinya, tapi ada satu rahasia yang diungkapkan ibunya jika John tidak tahu ibunya berumur 42 tahun dan selama ini John hanya tahu 35 tahun. Kemudian Libby memperhatikan John melalui bilik jendela lantai atas sedang berolahraga, namun hal aneh terjadi di mana John meminum keringatnya sendiri dan hampir juga menangkap pandangan Libby di jendela. Lalu Libby pergi menemui John di ruang lantai bawah tempat dia menyimpan beberapa penemuan spesiesnya seperti lamprey, dan menjelaskan detailnya pada Libby bahwa dia menemukan spesies lamprey di danau rumah belakang Libby. Makhluk kecil yang sudah ada selama 350 juta tahun, banyak yang disebutkan sebagai catatan fosil, dan lamprey telah selamat dari semuanya seperti meteor, samanes, peningkatan dan penurunan kadar salinita. Bahkan mereka satu-satunya spesies akuatik yang bisa ditemukan di air tawar dan air payau. Setelah itu John mengajak Libby mendayung di danau, namun tiba-tiba sesuatu berwarna merah keluar di lantai perahu. John segera mengambil baju untuk menutupi warna itu dan menenangkan Libby untuk tidak terlalu khawatir. Libby pergi mandi sementara John berjalan di sekitarnya yang tidak diketahui Libby. Lalu Libby pergi memeriksa ibunya yang sedang tidak sehat, tapi melihat John ada di sana yang sedang memandanginya di depan pintu. Libby segera mengkonfirmasikan temannya untuk datang ke rumah pondok karena takut jika ibunya akan menikah dengan orang aneh. Malam itu Libby melihat John berjalan ke danau dengan cahaya di sekitarnya. Dia pergi mendekati danau, namun terkejut John berjalan di belakangnya. John coba meyakinkan Libby jika dia baru saja terbangun dan mencari udara segar. Keesokan pagi Libby menemukan ibunya di kamar mandi di mana dia sangat kesakitan dan meminta Libby untuk pergi ke kota membelikan obat untuknya. Libby segera pergi dengan mobil dan saat memesan obat dia memperhatikan seorang pria yang wajahnya sama persis dengan John. Libby mencoba mengikutinya namun terhenti ketika pemilik toko mendatangi Libby memintanya untuk membayar tagihan obat itu. Libby kembali ke rumah sementara temannya Marley sudah tiba di sana. Libby masuk ke kamar dan memberikan obatnya namun melihat John yang tampak aneh. Libby kembali ke ruang tamu dan bertemu dengan Marley di mana Libby mengungkapkan semuanya tentang keanehan John. Marley menyarankan agar dia pergi ke ibunya untuk memberitahu langsung. Sementara Libby memperhatikan sesuatu yang aneh di atas dinding rumah. Malam itu Libby terbangun dan keluar menemukan ibunya dan John yang sedang menonton TV. Dia bertanya pada ibunya di mana Marley dan ibunya berkata jika Marley sudah pulang dari tadi. Tapi tiba-tiba terjadi konfrontasi antara Libby dan ibunya dan Libby langsung memberitahu ibunya jika John menyentuhnya. Ibunya yang sudah jatuh cinta sama John tentu langsung membela John dari tuduhan Libby. Tidak lama Libby melihat tatapan John dengan mata yang aneh lalu pergi menarik ibunya, tapi ibunya tidak ingin. Libby marah, dia mengungkapkan berapa umur ibunya membuat John menjadi marah dan pergi keluar. Malam itu Libby mendengar sesuatu di atap rumah. Dia keluar untuk melihatnya tapi tidak menemukan apa-apa. Libby kembali ke dalam dan pergi menemukan ibunya dan John di kamar dan melihat tubuh John yang berubah-ubah dari tulang belakangnya. Libby segera pergi dengan mobil tapi sempat mobilnya terperangkap di danau. Libby kembali untuk menelpon ibunya. Dia mengikuti bunyi telepon ibunya di ruang bawah tanah tempat ruang penelitian John dan menemukan ibunya yang sedang terikat di ruang kaca. Libby berusaha melepaskannya namun tiba-tiba ibunya berteriak membuat John mendatangi mereka. Dia bersembunyi di balik kaca dan melihat bukannya John melainkan monster. Tidak lama kemudian ibunya Libby melahirkan seorang bayi monster. Libby berusaha menghancurkan sambungan sistem ruang kaca itu tapi melihat Marley telah mati di ruangan kaca. Tiba-tiba John berubah menjadi monster dan menyerang Libby. Libby melawannya dan menyiram John dengan air
air asam hingga John terkapar. Libby juga berusaha menyelamatkan ibunya, tapi monster John menangkapnya. Di akhir film tampak Libby dikurung di ruang kaca berair, di mana di sana juga terdapat banyak wanita yang disimpan untuk pengawetan. Terima kasih dan sampai jumpa.